gitu. Jadi sering diajak ngomong, diajak berdoa bareng gitu. Nah itu kedekatan Al-Quran itu memang bisa dimulai sejak saat hamil ya, kita mulai hamil. Sama murotal juga sih, dari murotal. Gitu. Tapi nanti akan diarahkan maksudnya ke sekolah yang khusus atau yang sekolah akademis atau rencananya setelah ini mungkin TK ini sekarang di sekolah khusus Al-Quran saat ini gitu. Nah selanjutnya inginnya sih karena hafalannya sudah banyak ya inginnya pesantren ya. Oh iya, ini pesantren dan kayaknya sudah ikhlas sih, anaknya juga mau gitu loh Om Tante. Masya Allah. Pokoknya taruh aja di pesantren. aduh Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyati abdani wa shifaiha. Kadang kita merasa aduh capek banget udah seharian gitu ya, besok lagi deh gitu, atau 2 hari lagi atau besok juga kayaknya masih bisa nih, nah gitu. Nah itu kalau bisa jangan ditunda, karena kalau aku pribadi yang lebih sering ya mungkin kontak sama Jim apa ya Om Tante, jadi lebih ke aduh takutnya ini waktuku terakhir gitu, takutnya nggak ada besok gitu untuk nemenin Jim menghafal gitu ya, seperti itu. Jadi berlomba sama usia aku gitu, umur aku gitu. Pengennya sebisa mungkin walaupun memang sibuk harus pergi misalnya ya, tetap disempet-sempetin lah dulu sebelum berangkat, entah setelah kita pulang gitu, walaupun 5 menit 10 menit gitu, karena khawatirnya ini hari terakhir. Gitu. Itu sih yang paling kuat ya. Jadi kalau udah males banget gitu, aduh kayaknya pengen rebahan gitu ya, aduh nanti kalau nggak ada waktu lagi, nggak ada umur lagi gimana nih gitu. Jadi ayo kak, yuk sebentar aja nggak apa-apa gitu. Itu sih yang utama. Kepengen di momen terakhirnya pun ada kenangan-kenangan baik dengan Jimnya, walaupun Siapa tahu pas kita sedang murojaah Kak, itu bagus banget. Itu bagus banget ya. kok kita kayak ditampar ya. Aduh jelek banget beneran. Karena kita emang semua nggak pernah tahu ya umurnya, kita siap nggak siap. Kalau misalnya Allah berkehendak kita nggak pernah tahu. Ini membuka banyak pintu Nggak pernah inspirasi. tahu apa tadi. Iya, emang nggak ada yang tahu ya. Banget. Jadi wafat itu nggak pernah nunggu tua, nggak pernah nunggu kita sudah soleh atau Siap belum. apa ya. enggak, benar. Oh. Tapi Bunda nih, apa mungkin ada tips nggak sih ketika lagi hamil gitu ya, Jim masih dalam kandungan, apa mungkin emang sering dengerin murotal atau apa gitu yang membuat ada kedekatan dari sang anak ini dengan ayat-ayat suci Al-Quran gitu? Karena memang benar gitu, seperti tadi Ayah juga bilang bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan di luar mungkin yang juga sama, kok bisa sih ngedeketin anak gitu, apalagi kan kita tahu anak-anak zaman sekarang semua serba instan, apa yang dia lihat yang gampang, lihat di handphone, YouTube atau apa, ngeliat TikTok atau apa, macem-macem banget gitu ya, cobaan-cobaan mereka di zaman-zaman sekarang. Nah tapi apa nih yang membuat Jim ini kok ada keistimewaan gitu, bisa mau? Apa mungkin ada tips juga kali ini ya selama di kandungan, atau emang ada doa tertentu? Baik, jadi waktu hamil sebenarnya masih seringnya tilawah aja sih sebenarnya. Kalau cita-cita tuh punya, tapi tadi karena konvensional tadi ya, maksudnya masih minim ilmu ya, lu bisa nggak gitu. Jadi sering tilawah waktu hamil gitu. Terus juga bisa dari dalam kandungan. Jadi saat hamil itu suka diajak ngobrol. Misalnya, ayo kita mau baca surah An-Nisa nih, yuk gitu. Diajak anak dalam. Jadi bukan cuma sekedar bundanya ngebaca aja, iya, tapi diajak. Terus kalau kita mau makan juga, ini ada, kita mau makan pizza loh, ini rezeki dari Allah, yuk baca doa, yuk kita makan bareng gitu. Jadi sering diajak ngomong, diajak berdoa bareng gitu. Nah itu kedekatan Al-Quran itu memang bisa dimulai sejak saat hamil ya, kita mulai hamil. Sama murotal juga sih, dari murotal.
Oh, gitu. jadi memang kan karena memang pada dasarnya anak itu pun juga kan mendengar ya, Betul. mendengar Betul. apapun Apa itu iya, gitu ya, yang kita- suara ibunya, Iya. suara ayahnya gitu. Apalagi kalau dibiasakan untuk dengar murotal tuh, jadi dia juga terbiasa gitu ya. Ketika dia lahir pun dia akan mencari-cari gitu. Lebih mudah ya. Lebih mudah juga. Aduh, Sama tadi balik ke HP tadi Om, Tante, YouTube dan lain-lain memang Sudah off Sudah. off. Apanya yang off? Jadi TV-nya. screen time, ada namanya screen time ya, waktu untuk anak Menatap kecil layar. menatap layar apapun itu. Yang kami tahu memang 0 sampai 2 tahun tidak boleh sama sekali. Tidak disarankan Tidak ya. disarankan. Dan itu benar Dan itu dilakukan. kami lakukan. Iya, itu Awalnya iya, motivasinya betul. karena ayah bundanya berkacamata minus nih, gitu kan. pengen dia punya Anak-anaknya bright, ada iya, ini ya, pengen ya. punya penglihatan yang bright. Dan insya Allah sampai tua tuh nggak usah perlu kacamata, gitu Iya. kan. Iya. Jadi nggak Iya. usah rusak gitu dari awal tuh nggak usah rusak. Nah, motivasinya itu jadi no television dan no Jadi Di rumah cell tanpa phone. sih? Iya. 0 sampai 2 tahun. Sampai iya. 0 sampai 2 tahun, Sekarang juga nggak ada sih. Sampai sekarang juga Diumpet-umpetin ya, Kak. Diumpetin. Oh, Nggak ada televisi di rumah? Dia sebenarnya kalau udah dibiasain dia pun juga nggak Nggak akan- nyari, Nggak. iya. Nggak nyari. Nggak. Pokoknya Nah, udah lo aja biarin. Oh, biarin aja biarin. Oh, Gitu. tapi berarti kalau Mesti anak umur disiplin ya. anak umur Iya. segini kan nah, itu. pasti banyak apa ya namanya umur-umur bermain Betul. ya, umur-umur yang pengen tahu gitu ya. Nah ini gimana nih untuk mengalihkan supaya dia emang nggak main ke gadget gitu? buku tadi ke buku Tadi buku. buku Jadi- dan it works gitu untuk gym sangat bekerja dengan baik gitu. Jadi kami alihkan ke buku ya bunda. Iya, gadget juga masih gadget paling seminggu bisa terhitung sih, tetap dikasih tapi karena kan zaman sekarang Nggak apa online ya, sering. sekolah juga online ya, Nggak jadi nggak sering-sering, sering-sering. seminggu 2 kali paling itu juga tadi. Jadi tontonannya juga kami setting ya, seperti misalnya tadi Apa, kartun juga apa nontonnya Riko apa ya, aja? Riko, Riko the terus series, YouTube, nonton apa terus lagi? YouTube live YouTube Mekah ya Kak, terus Oh. kadang seneng banget ikut kajian online gitu, dia seneng dengerin Ustadz, iya jadi dia seneng gitu. Yang paling mengagetkan live YouTube Mekah itu dia tiba-tiba search sendiri dan ya ditatapin aja tuh orang tua. Iya gitu. Kalau aku cari mana Oh. scroll. Oh, scroll. Oh, karena memang yang dilihat source-nya udah Iya. algoritmanya ya. Jadi Jadi iya. ya berkaitan itu. Aduh, masya Allah. Mirip ini ya, anaknya Kirun ya. Iya, makanya aku udah Gimana? mirip Oh, ganteng banget ini dan ternyata hadiah buat orang tuanya. Ini dari obrolan kita menginspirasi bahwa setiap orang tua kita bisa mulai dari kapan aja ternyata ya. Betul, Iya. kapan Jadi aja punya Dan nggak peluang usah, besar ya. dan nggak perlu orang tuanya jadi hafiz-hafizah, Betul. nggak perlu harus jadi bukan nggak perlu, ustaz-ustaz. perlu juga. Perlu. Nggak, Ya, maksudnya awalnya nggak, untuk iya. memulai ya. Iya, nggak maksudnya banyak kan yang seperti tadi juga dibilang bahwa nggak mungkin lah kalau anaknya bisa hafiz orang tuanya Akunya aja belum. nggak hafiz atau apa. Iya, betul. Kan jadi Jadi apa ya? malas mulai kan gitu. Jadi Iya, malas mulai, benar. tapi ternyata nggak perlu kayak gitu. Kita pun juga sebenarnya ada keinginan seperti tadi juga kan disampaikan juga ya Bunda, bahwa malah mungkin ya dari gym inilah hidayah juga datang Betul. gitu ya, malah Iya, mendekatkan orang tuanya terus dengan agama juga, karena ketika kita ngajar anak otomatis kita juga kan belajar juga ya mendampingi. Nah, ini ada lagi yang unik ya. Biasanya kan untuk punya seorang penghafal Quran itu kan harus Sup. dipantau asupannya kan, asupan tayangannya, Iya, asupan yang masuk informasinya, dan juga asupan yang dimakan, yang di Konsumsi gitu ya. konsumsi gitu ya. Kalau boleh tahu ayah bundanya ini aktivitas pekerjaannya apa? Aku di rumah sih, ibu rumah tangga aja, paling sama konten ya Kak, suka konten aja. Oh iya, karena otomatis ya Iya, ini benar-benar. Karena itu juga kalau konten gitu juga kami maksudnya diselipkan awalnya hanya untuk syiar ya, syiar gitu, syiar kecil kami lah gitu untuk mengajak keluarga lain, anak-anak lain ya, bisa loh, bisa yuk dimulai gitu. Jadi ilmu-ilmunya gym juga luas ya Kak, tersebar ya ilmu yang sudah didapat sama Jim di sekolah, sama Bunda juga gitu. Kadang suka jelajah Quran juga, mana nih yang basmalahnya 2 gitu kita cari, atau yang tidak ada basmalahnya apa, nah kita cari gitu. Nah, jadi ilmunya sampai ke teman-teman yang lain gitu. Dan Ada ini basmalahnya 2. Apa? Anamel. Masya Allah. Dan ini tentang asupan itu juga ya Om Tante. Jadi dulu masih brutal dalam tanda kutip, kalau ke mall wah kita makan
jenis makanan tertentu, misalnya biasanya dari Jepang gitu kan, kita makan yo kan, bagi wujud rasa syukur. Sekarang ya agak selektif ya Bunda ya. Ya udah certified halal MUI enggak gitu kan. Oh, jadi Seperti lebih apa. kritis ya. Perlu diperhatikan juga. Dan udah banyak lah dijelaskan ya di channel YouTube kan. Dan dengan terbuka gitu, memang ada yang abu-abu gitu kan ya. Jadi ternyata memang bersertifikat halal apa enggak gitu ya. Dan kami lebih baik enggak gitu. Seperti itu ya, untuk menjaganya juga salah satunya. Oh, jadi emang semua tuh dijaga banget ya dari ya tadi tontonan gitu ya. Itu menurut saya ya bagian dari kami, usaha kami untuk ikhtiar kami untuk memperbaiki diri juga. Iya, Masya Allah. Ini menarik ya. Jadi memang jika semua yang masuk adalah yang halal-halal, maka akan dimudahkan orang tuanya dapat anak yang soleh gitu ya. Jadi misalnya anak susah diatur, kadang-kadang kita juga ada yang salah dari kita nih kayaknya dalam memberikan nafkah dan juga asupan. Waduh, ini menarik nih, katanya Jim tahu mengenai apa? Perjalanan kehidupan manusia. Emang bener, coba dong ceritain sama Om Tante kalau gitu. Yang pertama alam rahim, terus alam dunia, alam barzah, terus alam hari kiamat, hari kebangkitan pada mahsyar, syafaat, baru dihisab, terus penyerahan catatan amal, mizan, laga, sirat, kalau orang yang baik bisa menyerbang tali itu. Tapi kalau kita tidak baik akan jatuh lalu muncul ke neraka. Aduh, Nauzubillahi min dzalik. Terus yang terakhir adalah surga, neraka dan surga. Jadi kita sekarang lagi di nomor berapa? Alhamdulillah. Ada di dunia. Berarti masih panjang banget ya perjalanan kita ini ya. Nah, selain Quran nih, apakah Jim juga udah mulai diajarin hadis-hadis juga atau seperti apa? Apa harus satu-satu fokus dulu atau gimana biasanya? Sebenarnya pernah satu waktu sebelum hafalannya banyak, jadi Al-Quran, setelah Al-Quran Murojaah Ziyadah itu hadis pendek. Mulai dikenalkan aja sih, tapi tidak sefokus Al-Quran. Oh, jadi sudah dikenalkan. Pengenalan aja gitu ya. Nah, ini kan berarti kan Jim ini memang udah dari kecil sudah diajarkan. Boleh tahu nggak apakah memang ada guru khusus atau mungkin Jim sekarang juga memang harus diarahkan ke sekolah-sekolah Islami, maksudnya mungkin lebih khusus ya, madrasah atau pesantren atau seperti apa gitu? Ya, jadi ini yang awal-awal sama Bunda dulu. Jadi 2 tahun itu mulai hafalan tuh sama Bunda. Jadi 7 juz ini benar-benar sama Bunda? Sebanyak-banyaknya iya, sebagian besar iya gitu. Karena sekolah itu cuma seminggu 2 kali, di Sabtu Minggu, ini weekend sekarang kelasnya. Terus dulu waktu awal-awal menghafal pun di usia 2 tahun itu hanya 2 kali juga seminggu. Jadi hanya untuk memperbaiki yang sudah dihafal. Jadi sudah dihafal sama Bunda diulang lagi gitu ya. Sudah betul belum nih gitu menurut ustazah atau ustadznya gitu. Jadi sebagian besar memang di rumah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi nanti akan diarahkan maksudnya ke sekolah yang khusus atau yang sekolah akademis atau rencananya setelah ini yang TK ini sekarang di sekolah khusus Al-Quran saat ini gitu. Nah, selanjutnya inginnya sih karena hafalannya sudah banyak ya inginnya pesantren ya. Oh iya, ini pesantren dan kayaknya sudah ikhlas sih, anaknya juga mau gitu loh Om Tante. Masya Allah. Pokoknya taruh aja. Pokoknya taruh aja di pesantren. Masya Allah. Itu juga proses kami endorse juga ke Jim ini, perkenalan untuk pesantren. Ada beberapa pesantren yang open banget untuk pesantren kilat yang benar-benar di pesantren kan banyak Om Tante. Ada, kita bisa lihat di sosmed itulah. Nah, kami ikutkan tuh. Biasanya usianya yang boleh ikut minimal 7 tahun ya, tapi kami DM panitianya dulu. Nih ada anak umur 5 tahun, gimana boleh ikut nggak gitu. Terus kadang masalah ke belakang dan lain-lain kan belum bisa gitu. Oh nggak apa-apa,
bunda ayah bawa aja. Soalnya nagih ya. Aku kapan sih masuk pesantrennya katanya gitu. Dia Jadi mau. iya mau kayak aduh. Karena banyak temen kali ya. Iya, ganti benar. suasana Nah, itu juga. salah satunya. Dan melekat banget tuh dia sama. Di rumah kan panas. Di pesantren dingin ya karena banyak teman-teman ya. Iya. Nah itu juga kami endorse tuh. Jadi Teman-teman kayak kan gitu. banyak konfirmasi, jadi ya. di sana dingin. Oh. Afirmasi kalau di pesantren tuh menyenangkan loh gitu. Akan banyak teman gitu. Oh kan. jadi emang dari kecil tuh emang udah Iya, digambarkan iya, lah gitu iya. ya Terus suasana. diperlihatkan juga gambar atau video keadaan di sana tuh menyenangkan ya, makannya bareng-bareng loh, menghafalnya bareng-bareng gitu. Nah dari situ kapan nih aku dikanterin gitu. Oh, jadi malah dia yang Udah kepengen banget masuk ya. pesantren. Iya, Keren. Ya, jadi balik lagi juga ke yang tadi kan dalam case-nya Jim ini it works gitu kan ya. Jadi Kan beda-beda ya, apa tetap salahnya tiap gitu kita tuh endorse yang di afirmasi yang kebaikan-kebaikan aja gitu kan, yang positif. Ya kita kenalkan gitu kan. Ini namanya pesantren gitu kan. Ini namanya ustadz ini namanya ustadz itu. Oh, berarti memang Seperti harus itu. bukan cuma anaknya, Iya. orang tuanya juga. Iya. Jadi pola pikir mindsetnya orang tua juga gimana dulu gitu. Iya, aktif banget. Kalau orang tuanya masih baper-baper sulit juga gitu kan ya. Sama kompak gitu kan, maaf yang paling gampang aja lah masalah HP gitu kan ya. Kadang ayahnya ngelarang, bundanya yang ngasih atau sebaliknya. Nah itu kan maaf hal sepele tapi vital banget tuh. Kan kalau kayak gitu kan berarti hal yang kecil aja belum bisa kompak tuh kan agak susah. Iya. Anak jadi agak ini Jadi ayah bingung boleh. ya, Iya, benar-benar. ya, seperti good cop, bad cop ya. Jadi ya kayak apa namanya? Bikin anak dia bisa bikin nggak pola tahu. lah ya. Iya. Terus juga itu simple banget tapi. kita nyuruh anak nggak main HP, kita pun juga nggak main HP kan. Itu Betul. juga yang paling penting ya. Lirik dulu dengar ya. Nggak apa-apa. Ayo ngaji gitu kan, kitanya masih gini. Ayo Kan ayo ngaji dulu. Tapi yang satu main apa Iya, iya, dulu. iya, Jadi iya, ya iya. nggak sinkron. Nggak ada maksud. dia. Enggak gitu. Biasanya sambil ngaji sambil main. Iya benar. Ini makanya kita harus memperbaiki diri juga gitu ya. Ini gitulah Om. sebenarnya ini kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin bisa Kita dibilang kayak sekolah bahwa parenting justru kitanya. kita bisa dibilang mungkin usia pernikahan kita mungkin lebih lama gitu ya. Tapi ya masya Allah gitu sama-sama keluarga muda belajar. ini malah mencontohkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu ya, menginspirasi kita yang kayaknya aduh kok kita harusnya seperti ini nih, Benar. harusnya seperti ini. Dan insya Allah memang tidak ada kata terlambat ya. Betul, ya. Mau seperti apa Iya. usia pernikahan kita, mau anak-anak kita udah sebesar apa ya insya Allah kalau Allah mudahkan kita pun juga ikhtiar nanti akan dikasih jalannya gitu. Nah ini saya pertanyaan selanjutnya. Ini kan Jim berarti anak pertama. Iya, Ada adik-adiknya. Nah ini apakah diperlakukan yang sama juga ke adik-adiknya? adiknya Dengan metode seperti Jim? iya sama kalau dari kandungan sama malah bonusnya udah ada Jim yang sering murojaah. Oh, jadi otomatis jadi iya, otomatis lebih mendengarkan. mendengarkan lebih sering lagi gitu. Terus karena baru 1 tahun ya, jadi belum mulai sih. Tapi Oh. nanti insya Allah akan kurang lebih polanya sama. Oh gitu ya, karena kan katanya kalau anak pertama tuh kayak kelinci percobaan kita juga gitu ya, seperti apa metodenya, karena kita itu kan nggak pernah ada, walaupun banyak seminar-seminar parenting, tapi tetap aja kita tuh terkaget-kaget sebagai orang tua, apa yang harus kita lakuin, ini metodenya bagus atau enggak. Iya, Dan setiap keluarga, setiap orang tua pasti punya metode sendiri yang kira-kira memang paling klik, Sesuai paling cocok. cocok, Iya. nah itu yang dilakuin, gitu Iya. yang dipakai ya. Insya Allah, ini luar biasa nih. Kalau adiknya katanya sering kalau lagi rewel suka ditenangin sama Jim Pakai ya? apa? Iya. Ditenangin pakai apa adik? Salawat. Terus kalau misalnya ada lagi nangis, kakak Jimnya gimana? Tenangin Aku adik dengar, aku dengar. Istighfar dik. Oh istighfar dik, katanya disuruh Istighfar dik gitu ya. Anak aku tuh diem gitu. Oh, iya. Terus? Astagfirullahaladzim gitu ya. Tapi katanya kamu juga Tuh, suka sholawat ya? sholawatin ya? Sholawat, dibacain sholawat apa adiknya? Sholawat. Oh, aduh gemes banget ada poninya lagi.
Pas banget lagi nangis nih, pas banget. Nah, coba ditengahin nanti. Mama tidur. Oh, sedih banget sih. Sedih banget sih, mirip lagi wajah. Oh, sedih banget. Sedih Coba banget itu. gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tenang beneran, tenang. Beneran Alhamdulillah. Udah. Nangis lagi. Gemes banget. Masya Allah, beneran anteng ya. Enggak boleh. Rebutan bundanya nih ya. Coba dikit lagi aja. Terima kasih. Adiknya namanya siapa? Adiknya Ada namanya siapa? Queen. 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 Queen Kak Kak. panggilannya Queen Kaf. Queen Queen. Queen Kaf. Rania Queen. Kak. Oh, Queen Raniaka. Tadi King Faisal Jim. Ini Queen Oh, Queen Rania Raniaka. Kak. Oh, Masya Allah. Waduh, ini sepertinya banyak info yang kita dapatkan hari ini, teman-teman, para keluarga muda Indonesia. Bagaimana tentunya juga dengan pola-pola asuh yang mudah-mudahan tepat, tentunya juga bisa membawa anak-anak kita menjadi pejuang-pejuang Quran ini, Masya Allah. Masya Allah. Kira-kira ada tips apa ini untuk para orang tua yang sekarang baru memulai ya? Benar. Tadi tentunya juga udah kita dapat. Tapi udah banyak ya, bocoran-bocoran tips gimana sih orang tuanya Jim ini yang luar biasa, tetap ikhtiar gitu ya, tetap istiqomah gitu untuk ngadepin Jim gitu kan, karena di usia-usia kayak gini kan pasti ya namanya mereka ya usia-usia ingin main, usianya mereka pengen explore sesuatu, tapi malah diajarkan sesuatu diafirmasi sesuatu yang baik gitu lah. Semua kebaikan itu datangnya dari Allah, semua pertolongan itu datangnya dari Allah, dan itu pun jadinya udah kayak ngikut aja, udah ngalir terus di Jim tuh seperti itu. Nah, mungkin tambahan lagi nih tips kali ya buat bunda-bunda dan juga ayah dimanapun berada, termasuk kita juga yang ada di sini pengen banyak belajar dari peran orang tua Jim, ayah bunda di sini, apalagi nih yang mungkin bisa menguatkan kita sebagai orang tua. Ya, yang pertama niat, yang kedua action, yang ketiganya doa. Nah, jadi yang pertama niat ini penting banget karena intinya kita harus karena Allah dulu buat meluruskan niat untuk Allah supaya keluarga kita akhirnya diberkahi. Jadi bahagia dunia akhirat ya kan. Terus seandainya nanti ada bisikan, oh temennya lebih banyak nih loh hafalannya, jangan sampai kita tuh lupa sama niat awal yang maunya supaya anak ini cinta Al-Quran sejak dini. Yang penting cinta dulu gitu, jangan sampai ayo teman lu udah banyak loh, ayo. Nah itu jadi emosi kan, nah itu jadi niatnya yang utama. Itu ujian lagi tuh sebenarnya. Betul, jadi yang pertama niat ini karena Allah, sesuai kemampuan anaknya gitu kan, itu yang penting cinta dulu aja gitu, jadi jangan banyak tuntutan lain-lain gitu. Yang kedua action ini kita kasih contoh ya, tadi ya, kita ayo ngaji, nah kitanya sudah siap untuk ngaji gitu ya, udah siap, udah ambil wudhu, udah pegang Quran. Tapi gitu. anaknya belum siap. Yang penting orang tuanya dulu, jadi ngasih contoh seperti Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mencontoh kepada Nabi Ismail alaihissalam untuk menjadi hamba yang patuh gitu ya. Jadi kita mencontoh seperti itu. Terus juga action yang lainnya memberi contoh tadi, kemudian juga ya istiqomah juga, terus juga mengenal anak sih, nah itu penting juga. Jadi senengnya apa nih, cara belajarnya gimana? Oh maunya di split, maksudnya nggak bisa sekaligus gitu kan. Nah kita bagi setiap misalnya jam waktu sholat, jadi sholat subuh sedikit 2 halaman, nanti 2 halaman dulu kita split. Kalau anaknya mau langsung, kita langsung nggak apa-apa gitu. Jadi mengenal cara belajar anak itu juga penting. Nah, yang ketiga doa.
doa ini jadi fasilitas secanggih apapun ya kita kasih, kita berikan, doa ini yang paling super ya, apalagi dari kedua orang tuanya ya, supaya Allah itu langsung mengabulkan gitu, menjaga kesolihan kita dan anaknya gitu. Jadi tidak hanya anak, orang tuanya juga gitu, supaya istiqomah gitu sih kalau dari intinya itu. Masya Allah, apalagi doa dari seorang ibu ya. Betul. Doa seorang ibu tuh paling mustajab katanya tuh. Iya. Kalau mau tambahin apa ya? Ya, seperti biasa standarnya para ayah ya. Pada umumnya ayah ya, ini self reminder aja ya, Om, Tante. Jadi memang ya suka tidak suka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi sebagai seorang kepala keluarga ya kan. Ya ini self reminder aja juga buat saya gitu. Sudah melakukan apa sih untuk anak kita itu, nanti kalau ditanya sama Allah tuh nanti seperti itu tuh kita jawabnya apa tuh. Sudah sejor-joran apa sih dalam mengenalkan dia, mendekatkan dia dengan agama, mendekatkan dia dengan yang baik-baik tuh kayak gini, mengingatkan dia pada yang tidak baik itu seperti ini. Sudah menjadi seorang ayah seperti apa kamu itu gitu ya, sudah ngasih contoh apa saja dan seterusnya itu yang paling terpatri sih kalau aku. Dan ini Om, Tante, maaf kadang kita suka bangga dengan anak kita yang jago bahasa Inggris, jago matematika, gitu, jago main drum misalnya atau apa. Ketika kita ditakdirkan menemui ajal dulu dibandingin anak kita gitu, manakah anak yang akan membimbing kita nanti gitu kan, saat kita menemui namanya sakaratul maut kita sebagai ayah gitu ya, terutama apa ya waktu sakaratul maut kita dimainin drum gitu kan, apa ya waktu sakaratul maut kita diajak bahasa Inggris dia ngajak ngobrol bahasa Inggris gitu. Kemana itu semua. Jadi memang basicnya harus punya dan tahu harus ngapain nih anak untuk agama ini dan untuk orang tuanya tuh nanti, supaya bisa merawatnya sampai mengantarnya nanti di alam kubur tuh harus tahu. Itu sih. Insyaallah. Oh, alam sholat. Insyaallah itu jadi pecutan juga buat kita semua ya, terutama buat kita pribadi dan juga buat mungkin yang menyaksikan bahwa memang yang kita tanamin lagi tadi fokus dari ayah Jim barusan itu, masya Allah banget mengingatkan kita kembali sebenarnya kita anak kita besar buat apa sih ya. Kita juga sempet lupa dengan fokus ini kadang-kadang ya, ibaratnya kita kasih ingetin pelajaran dunia tapi akhiratnya terlupakan. Masya Allah. Tapi cita-cita Jim apa sih? Hafiz Quran. Terus apa lagi? Habis Quran. Terus apa lagi? Arsitek pilot. Arsitek pilot. Jadi pilot didesain sama Jim ya. Arsitek pilot ini. Maksudnya 2 orang. Arsitek terus bisa iniin pilot. Nah, Adikaf juga ikutan. Oh, Adikaf ikutan. Oh, Adikaf. Oh, co-pilot. Oh. Jadi kamu jadi kaptennya, terus Adikaf jadi co-pilotnya ya di samping kamu. Aduh, terima kasih ini Ayah, Bunda, Bunda, Masya Allah, inspirasinya. Mudah-mudahan jika ada yang tergerak kemudian meniru atau juga dengan pola yang sama gitu ya, akan jadi pahala jariah untuk Ayah, Bunda dan juga Jim ya, Amin. Masya Allah. Lagi terima kasih, dan buat teman-teman juga yang mungkin ngerasa bahwa tayangan ini bermanfaat banget, silahkan share sebanyak-banyaknya ke orang-orang terdekat kalian, karena insya Allah banyak manfaat pastinya yang kita bisa dapetin ya. Kita pun di sini yang mendengar secara langsung juga ngerasa aduh, banyak banget yang harus kita benahi gitu ya, banyak PR nih, apalagi kita juga punya anak-anak, nah apalagi buat teman-teman yang mungkin juga punya keluarga baru gitu ya, karena memang pada dasarnya anak-anak umur-umur seperti Jim ini kan mereka masih kayak sponge ya, jadi apa yang mereka dengar itu sangat cepat mereka absorb gitu ya, jadi insya Allah akan lebih mudah dibandingin mungkin kita gitu ya, mungkin ya masih agak sulit, tapi insya Allah tidak ada kata terlambat pastinya. Ya, benar sekali. Terima kasih untuk Jim dan keluarga, ayah, bunda, sampai ketemu lagi. Semoga cita-cita semua tercapai. Amin. Keluarga semua berkumpul kembali di jannah. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau gitu kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.